Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur atau yang mewakili, Profesor Dr. Ali Fahyalsyam, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi, Master of Molecular Biology, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Fatimah Safira Alatas, spesialis anak konsultan PhD, selaku Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sri Nusi Hadikoro, spesialis anak konsultan, selaku Principal Investigator, Profesor Dr. Ina Satari, spesialis anak konsultan, Master of Tropical Pediatrics, selaku Medical Advisor, Dr. Lisbeth Regina Pendidikan, Magister Biomed, PLT Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, Para Lurah serta masyarakat Kecamatan Ramadjati, Dr. Indra Mutiara, Magister Manajemen, Kepala Puskesmas Kecamatan Ramadjati, Dr. Minadi Putri, spesialis anak konsultan, Master of Science in Tropical Pediatrics, selaku Field Coordinator, Dr. Nafiti Kasmanyani, spesialis anak konsultan, selaku PIC Investigator Site Ramadjati, Dr. Elina Burhan, spesialis paru konsultan, Master of Science, selaku Investigator Site Rumah Sakit Umum Persahabatan, Dr. Andes Hedi Wibowo, Magister Biomedik, selaku Ketua Laboratorium Reklamasi FKUI, PLT Kepala Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Ramadjati, Ketua TPPKK Kecamatan Ramadjati dan Kelurahan Kecamatan Ramadjati, Ketua Karangtaruna Kelurahan Ramadjati, Tim PPSU Kelurahan Ramadjati, Tim Peneliti FKUI RSCM, Tim Peneliti Laboratorium Terpadu, Tim Peneliti Site Puskesmas Ramadjati, Tim Peneliti Rumah Sakit Umum Persahabatan, serta kepada Bapak Ibu dan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Kami ucapkan selamat datang di acara Kick-Off Studi Epidemiologi Tuberculosis, a multi-country epidemiologic study to assess the interferon virus assay or the possibility and to build capacity to conduct a tuberculosis vaccine efficacy study in populations with a high TB disease burden. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Erlina Adolani selaku Master of Ceremony pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian acara yang ketiga sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Profesor Dr. Sri Rizky Hadikoro, spesialis anak konsultan, selaku Principal Investigator. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Indra Mutiara, Magister Manajemen, Kepala Puskesmas Kecamatan Ramadjati. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ali Fahyalsyam, spesialis penyakit dalam konsultan, gastroenterologi, hepatologi, Master of Molecular Biology, selaku Dekan Fakultas Universitas Indonesia. Kemudian sambutan yang kelima akan disampaikan oleh Dr. Lisbeth Regina Pendidikan, Magister Biomed, selaku PLT Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Atau Limawan, Sarjana Farmasi, Apoteker, Magister Kesehatan Masyarakat, selaku Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembukaan secara resmi Kick-Off Studi Epidemiologi ini oleh Profesor Dr. Ali Fahyalsyam,
pendidikan Bachelor Patologi, Master of Molecular Biology selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu dilanjutkan dengan doa dan tutup. Hadirin yang saya hormati, untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa semoga kick-off penelitian hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Memasuki acara yang kedua, yaitu bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin yang hadir secara offline, kami persilakan untuk berdiri. Terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf tidak bisa hadir di ruangan dan kelihatannya sama di hari ini sama-sama hadir untuk masih bertugas di luar negeri. Yang terhormat saya selaku Dekan Fakultas Kedokteran Indonesia bersama di sini ada Kepala Departemen Kesehatan Anak Kampus bersatu kampus juga Bapak Wali Kota satu direktur ketahanan pangan sepanjang alat kesehatan Kementerian Kesehatan, Ibu Indah Moda yang saya hormati, dan juga saya di depan juga Bapak Pak Lurah, Bapak Camat dari dan juga ada Bapak Disbek sebagai ketua kepala suku dinas kesehatan. Kemudian teman-teman kita dari tim peneliti baik dari PKUI maupun tim dari terutama wilayahnya ini dokter Rasifi Asma'Tati yang dokter dari Nanggulan dan kemudian juga ada bersama saya. Kemudian juga
sangat-sangat ada mencari dia semangat untuk melaksanakan penelitian ini sebagai koordinator lapangan dan juga berartilah observasi tidak lupa dari laboratorium terpadu ini Pak Elmante dan ini saya sangat terharu dan gembira sekali bahwa sehari ini pada seperti tadi dan juga sudah menjelaskan bahwa tujuan dan pertemuan ini adalah untuk kick off atau kita akan mulai penelitian epidemiologi untuk degree di Indonesia. Seperti diketahui dalam mendapat kehormatan dari Environmental Foundation Medical Research Institute ikut dalam meneliti epidemiologi dari di seluruh dunia. Ada 50 site dari 15 negara termasuk Indonesia. Indonesia sendiri memiliki site dari RCM ikutkan dari masyarakat sehat. Karena kita lihat bahwa Ramadan ini ternyata masuk satu kecamatan yang insiden dia lumayan tinggi maka kita memilih untuk dilakukan di sini untuk menjadi jadi populasi umur 15 sampai 30 tahun dan tidak kelihatan sakit, jadi dia kelihatan sehat. Tapi kalau kita tes dengan migran itu ternyata positif. Nah ini artinya kita pantau selama beberapa tahun untuk melihat apakah mereka ini kemudian menjadi ada gejala di dunia seperti apa. Kita jelas malam pada kurus dan ini yang kemudian akan kita pantau. Nah, tentu akan cepat mendapatkan partisipan yang positif, maka penelitian ini pasti akan lebih cepat saja. Belum maksimal satu ada gejala ini kita harus bersyukur bahwa Indonesia ikut sertakan menentukan Indonesia ini nomor 3 di dunia terbanyak kasus ini kita juga Tiongkok dan ketika ada Indonesia kita harus segera menemukan insiden ini. Saya kira
Recording in progress. Mengucapkan terima kasih banyak. Jadi dengan sudah berkali juga rencana ini berjalan dengan lancar. Terima dari Allah SWT. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sri untuk sambutannya. Selanjutnya sambutan kedua akan disampaikan oleh Dr. Intan Mutiara, Magister Manajemen, Kepala Puskesmas Kecamatan Ramadjati. Kepada Dr. Intan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, yang pertama Direktur Ketahanan Kefarmasian Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang juga kami hormati PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Recording in progress. Yang kami hormati Wali Kota Administrasi Jakarta Timur atau yang mewakili, PLT Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Dekan FKUI Prof. Ali, selamat siang Pak. Kemudian Kepala UPT UPAS Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Camat Ramadjati, atau yang mewakili Pak Lurah Kelurahan Ramadjati dan para lurah Kecamatan Ramadjati. Kemudian tentunya Profesor Dr. Sri Rezeki Hadi Nogoro, spesialis anak konsultan sebagai prinsipal investigator. Kemudian Profesor Dr. Hindra Irawan Satari sebagai spesialis anak konsultan juga. Kemudian Bapak Ibu peneliti dari FKUI, kemudian yang juga hadir pada kesempatan yang baik ini, Ketua PKK Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Ramadjati akan mewakili, kemudian Ketua Karang Taruna Kelurahan Ramadjati. Ini memang khusus karena acaranya juga di Kelurahan Ramadjati. Kemudian Bapak Ibu PJLP PPSU Kelurahan Kecamatan Ramadjati serta teman-teman dari Puskesmas Kecamatan Ramadjati. Alhamdulillah di sini juga hadir lengkap, ada dari mulai Kasubag TU, kemudian tentunya teman-teman dari tim sains penelitian Puskesmas Kecamatan Ramadjati. Pertama-tama puji dan syukur tentunya kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia kita bisa berkumpul di aula atau murah yang indah ini Bapak Ibu. Jadi ini karena kamu wilayahnya puskesmasnya kebetulan ada di wilayah kelurahan dan Pak Lurah ini sangat mendukung program-program, ya kita bisa bisa berada di aula atau murah ini namanya Balai Gede. Nah, untuk pada siang hari ini sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini adalah acara dalam rangka kegiatan kick off studi epidemiologi TB di wilayah Kecamatan Ramadjati. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita barusan dengarkan sambutan dari Profesor Dr. Sri Rezeki sebagai prinsipal investigator. Kegiatan penelitian epidemiologi TB ini dilakukan di lebih 40 negara katanya di dunia ya, dan wilayah Kecamatan Ramadjati masuk menjadi satu-satunya kecamatan yang di Indonesia saat ini yang dilibatkan. Ya, tentunya ini merupakan apresiasi dan kebanggaan bagi kita semua, bagi kami semua ya, kalau kami bisa dilibatkan dalam kegiatan yang sangat
juga kita tahu mungkin infeksi TB kan penyakit lama ya, bahkan kalau dulu namanya penyakit kutukan. Nah, kita telah melewati pandemi COVID ya sudah menjadi endemi, tapi saat ini kembali lagi kita bahwa masih ada lagi penyakit yang masih mengintai terutama di masyarakat, yaitu penyakit TBC. Nah, TBC mungkin kalau dulu sebelum COVID memang kita sangat sangat concern sangat gimana gitu karena tahu cara penularannya. Nah, setelah COVID pandemi ini tetap masih menjadi yang harus kita perhatikan. Jadi memang untuk menangani ini bukan hanya tugas dari jajaran kesehatan, tapi memang sangat butuh sekali dari semua support, baik dari lintas sektor, semua pemangku kepentingan. Tentunya di dalam hal ini kami juga alhamdulillah mendukung dan seluruh jajarannya, lurah dan semuanya, sehingga kita sama-sama berupaya biar TBC ini bisa kita eliminasi ya rencananya tahun 2030. Nah, untuk melihat program Kecamatan Kramat Jati sendiri, ya kenapa makanya dipilih studi epidemiologi TB? Mungkin tadi seperti yang disampaikan kasus TB-nya banyak, insiden rate-nya juga cukup tinggi gitu ya. Jadi masih banyak sebetulnya PR kami untuk penanggulangan TBC ini. Di tahun 2022 saja kasus TBC ini ada 431 warga. Ini belum semuanya ke korek nih, karena kemarin kita kan juga COVID ya, jadi pastinya ada kendala. Biasanya kita kunjungan rumah dan memperluas banget notifikasi seperti yang memang ditetapkan oleh Kemenkes. Dan kemudian juga ya selain butuh komitmen kesungguhan kita juga perlu memperluas jejaring dari untuk program TB ini, baik dari vaskes yang ada di wilayah dan juga semua stakeholder, semua unsur elemen yang ada. Nah, pada kegiatan kick-off ini itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena Puskes Kramat Jati ditunjuk menjadi site, itu adalah menjadi kebanggaan bahkan kehormatan tentunya bagi kami. Sekali lagi apresiasi, terima kasih tim peneliti. Di sini juga memang hadir teman-teman dari site Puskesmas Kecamatan Kramat Jati. Mana ya? Mana teman-temannya timnya hadir kan? Oh, hadir lengkap Bu. Ya, terima kasih. Dan pada kegiatan ini sesuai agenda akan dilakukan kick-off nanti terkait studi epidemiologi TBC oleh tim peneliti dan tentunya secara resmi oleh FKUI di wilayah Kecamatan Kramat Jati. Dan kami tentunya berharap semua program-program untuk kesehatan masyarakat semakin maju, semakin bermanfaat, dan semoga kegiatan ini berjalan lancar ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu tim peneliti, Polsek Jati dan tim ya dari FKUI yang telah mempercayakan Puskesmas Kecamatan Kramat Jati untuk terlibat dalam kegiatan yang bersejarah ini. Terima kasih juga kepada Kepala Dinas Kesehatan, terima kasih juga kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur atas bimbingannya, dan tentunya terima kasih juga kepada Pak Camat dan jajaran, peralatan dan jajaran, serta Bapak Ibu sekalian lintas sektor yang tentunya mendukung seluruh kegiatan program-program kesehatan di wilayah Kecamatan Kramat Jati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan kelancaran seluruh kegiatan kita dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izin mungkin ngasih pantun boleh? Soalnya ada Prof. Dan itu buat Prof Sri dan juga Prof Ali dan semua gadis desa cantik rupawan, bersunting bunga semakin menawan. Bersama kita eliminasi TB Jakarta diwujudkan. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Baik, terima kasih Dr. Indra atas sambutannya. Baik, hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang
yang indah Recording in progress. gedung Balai Gede Kelurahan Ramat Jati, ya Jakarta Timur. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi Bapak Lurah Kasman ya, makasih Pak Lurah, kemudian Ibu Kepala Puskesmas, Kepala Puskesmas Kecamatan Ramat Jati, Ibu Dr. Indah Mutiara, Magister Manajemen, dan juga dari tim kami hadir ada Profesor Sri Rejeki sebagai Principal Investigator, itu artinya sebagai peneliti utama. Jadi beliau yang bertanggung jawab untuk studi, untuk riset dari epidemiologi ini. Kemudian juga secara online saya lihat juga ada dari Kementerian Kesehatan Bapak Roy Himawan dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari tim yang ada di sini, dan juga secara online ada Profesor Indrawan Satari, Prof. Eki, kemudian juga hadir di sini ada Dr. Nasiti, anak konsultan, dan juga Dr. Nina, anak konsultan. Dan tentu dari Lantapan juga hadir Bapak Ibu sekalian dari Puskesmas Kecamatan, dan juga teman-teman semua dari baik itu dari Kecamatan Ramat Jati maupun kelurahan. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, karena kalau saya sebut satu persatu ini bisa sampai asal. Karena saya baru sambutan untuk menyambut Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, saya hanya menyebutkan dan di atas tadi. Seperti tadi Ibu Kepala Puskesmas Dr. Indah sudah menyampaikan bahwa betul dalam di satu sisi Kecamatan Ramat Jati merupakan satu kecamatan yang terpilih untuk studi ini, ya, dari seluruh kecamatan yang ada di seluruh Indonesia ini. Ya, kan? Jadi ini merupakan satu kehormatan. Saya juga sampaikan bahwa, dan juga Ibu Dr. Ida sudah menyinggung juga, bahwa studi ini mengetahui penyakit ini bukan saja ada di Indonesia, tapi di beberapa negara di dunia ini. Jadi artinya apa? Ketika nanti studi ini sudah selesai, kemudian ini dilaporkan ke WHO, kemudian juga nanti ada paper atau ada publikasi internasional, maka pasti akan disebut bahwa salah satu yang terlibat di dalam studi ini adalah masyarakat Ramat Jati. Jadi kalau ini sukses, maka Ramat Jati mendunia. Itu yang penting. Ya, siapa lurahnya tadi? Pak Lurah Karman ya. Karman. Dan kemudian siapa Ibu Kepala Puskesmas ya, Dr. Ida, gitu ya. Kalau saya sih nggak disebut, karena ini yang disebut Ramat Jati, saya ada hubungan dengan Ramat Jati, gitu ya. Karena itu tadi berhubungan dengan Ramat Jati. Itu poin pertama. Kemudian dalam tanda petik, terus terang saja bicara soal tuberkulosis, di satu sisi mungkin kita bisa juga dalam tanda petik bangga, tapi bangga itu bangga yang dalam tanda petik menyedihkan. Kenapa? Ketika dibicarakan tuberkulosis, Indonesia juara kedua kasus tuberkulosis yang ditepuk tangannya. Kenapa? Karena ini merupakan musibah buat kita. Yang pertama India. Dulu kita tuh ada di 5 ya, ya. Kemudian akhirnya kita terus merangkak naik jumlah kasusnya, kita ada di 2. Jadi kami, nah saya nih baru saya bicara saya di sini, saya sebagai pimpinan fakultas Dokter Universitas Indonesia, ya bersama para peneliti merasa terpanggil. Sedih nih kita nih, kok kita jadi juara 2? Bukan juara 2 kalau main sepak bola, juara 2 ya hebat. Saya kalau juara kemarin misalnya timnas Indonesia aja jadi juara 2 aja, misalnya senang banget gitu di ASEAN. Tapi ini juara 2 kasus terbanyak. Oleh karena itu kami berusaha nih, tentu didukung oleh Kementerian Kesehatan. Bagaimana caranya kita ini pengen tahu ini bagaimana sih sebenarnya problem ini gitu. Nah kebetulan memang ada lembaga dunia yang mensupport kegiatan ini.
Karena mereka juga ingin ini selesai masalah tuberkulosis ini. Masalah ini tuberkulosis ini selesai. Kenapa? Karena ini penyakit yang pertama, penyakit yang bisa kita cegah. Tuberkulosis adalah penyakit yang kita bisa cegah. Itu yang pertama. Kemudian tuberkulosis adalah penyakit yang ada obatnya, alhamdulillah. Ya ada obatnya. Obat ini dokter Ika ada itu di puskesmas obatnya untuk mengobati pasien itu sudah sembuh. Cuman masalahnya apa ya tadi? Kita memang membutuhkan waktu. Bagaimana agar ini kita bisa cegahnya secara tuntas dan kemudian juga bagaimana ini bisa diobati. Memang jadi masalah. Terus terang saja, misalnya kalau saya bicara soal tuberkulosis dengan teman-teman dari negara lain, itu ya dia agak aneh-aneh kalau saya bilang saya sampai sekarang masih ketemu tuberkulosis itu adanya di perut. Perut pasien bengkak ternyata tuberkulosis. Tuberkulosis ada di ginjal. Tuberkulosis ada di tulang belakang. Di negara lain itu nggak ada tuberkulosis ada kemana-mana, paling cuma paru juga ringan. Kalau di kita sampai seperti itu. Jadi ini memang PR buat kita semua. Ketika ini ada terjadi pada anak-anak, apa yang terjadi? Anak-anak juga akan terganggu untuk proses tumbuh kembangnya. Jadi ini juga menjadi PR buat kita semua. Jadi oleh karena itulah maka sekali lagi ini adalah tugas kami dari institusi pendidikan FKUI dengan tridharmanya pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini adalah juga bagian dari pengabdian masyarakat. Alhamdulillah ini Prof. Sri dan tim luar biasa bisa mendapatkan dana grant gitu ya untuk bisa membiayai proses studi yang akan kita lakukan ini. Jadi studi ini dengan teknologi yang baru ya IGRA itu bisa menentukan apakah orang ini positif atau negatif nanti. Ya selanjutnya tentu ada perjalanan waktu di mana nanti pada kasus tersebut akan juga kita akan diberikan vaksin yang kita tahu kalau yang selama ini ada itu BCG anak baru lahir itu. Ternyata pada beberapa keadaan sudah di BCG tapi masih kena juga. Nah ini dia. Jadi sedang dicarikan solusinya. Tadi disebut-sebut nama Dr. Erlina Burhan. Mungkin Bapak Ibu sekalian waktu zaman COVID beliau itu hampir setiap hari nongol di TV. Karena beliau itu adalah pakar COVID paru. Nah itu Dr. Erlina Burhan dan timnya sudah menemukan bahwa pengobatan TBC yang rata-rata 6 bulan sekarang sudah 2 bulan. Nah ini sedang dalam proses untuk saat sedang diproses untuk disetujui oleh WHO. Kalau sudah disetujui dan segala macam, mungkin ke depan pengobatan menjadi lebih pendek. Nah ini contoh-contoh di mana Fakultas Kedokteran tentu dengan bekerja sama dengan semua bagaimana mencari solusi yang terbaik buat masyarakat. Oleh karena itu sekali lagi saya dengan pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti dan juga tentu kepada para pejabat daerah, mulai dari Dinas Kesehatan DKI yang mensupport sampai juga ke suku dinas kesehatan Jakarta Timur, masuk juga dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, termasuk juga teman-teman di puskesmas. Terima kasih karena kami disambut dengan baik untuk melakukan proses yang akan sebentar nanti ini akan kita kick-off-kan, kita akan resmikan bahwa Kecamatan Kramajati mengikuti suatu studi epidemiologi untuk melihat berapa besar sih kasus-kasus yang ada di wilayah kita ini. Memang tidak mungkin untuk kita periksa semua seluruh warga, ya kita ambil hanya sampel-sampel saja. Nanti dari sampel-sampel inilah kita bisa memprediksi dan tentu ada lanjutan-lanjutan bagaimana kita bisa mengatasi masalah TBC khususnya di daerah Kramajati ini. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk dukungan semua. Ya mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa memberikan bahwa COVID yang separah itu pun kita bisa atasi, kita bisa vaksin juga bisa jalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan target kita insya Allah juga akan membebaskan tuberkulosis ini, menghilangkan tuberkulosis ini di bumi Kramajati, karena tempatnya di Kramajati, Jakarta Timur dan juga Jakarta dan seluruh Indonesia. Saya tadi Bu Kepala Puskesmas Dr. Ida sudah berpantun. Rasanya tidak elok kalau saya tidak membalas pantun. Iya. Jadi saya tadi Bu Ida sampai tadi waktunya repot juga Ibu Dr. Indah itu pantunnya luar biasa. Jadi saya mudah-mudahan tolong kalau ini kira-kira kurang pas, ya mau juga
pantun dana. Jalan-jalan ke Jakarta Timur. Jangan lupa mampir ke kantor lurah Kramat Jati. Buat saudara-saudara yang masih muda maupun sudah berumur, terima kasih untuk sudah mendengarkan wejangan kami. Semoga senang di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ali untuk sambutannya. Sambutan yang keempat akan disampaikan oleh Dr. Fatimah Safira Alatas, spesialis anak konsultan PhD selaku Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kepada Dr. Safira dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Sri dan beserta tim, Pak Yaka, jajaran dari tim peneliti, lalu juga dari daerah. Terima kasih. Saya tentunya sangat bangga pada teman-teman dari Departemen Kesehatan Anak dan juga tim peneliti lain yang sangat membanggakan, yang menurut saya banyak sekali penelitian provinsi dan juga dari seksi dan seksi yang bisa mendatangkan funding dari luar negeri berkolaborasi untuk kepentingan pengembangan ilmu. Jadi memang saya tahu bahwa beberapa penelitian lain juga ada penelitian kolaboratif yang juga tidak kalah penting dengan hal ini. Memang gizi saat ini tidak selesai-selesainya menjadi masalah dari kesehatan anak di Indonesia, susul-menyusul antara TB, pneumonia, diare, itu suatu hal yang merupakan masalah. Dan diagnostiknya juga memang sangat sulit karena biasanya menyerupai dari lain. Jadi alhamdulillah Prof. Sri dan kawan-kawan juga dari diskusi itu melaksanakan hal ini yang multi center di beberapa tempat dan di beberapa kota, juga ada di pasal 50 yang lain. Terima kasih. Saya rasa mudah-mudahan penelitiannya lancar dan bisa menjadi panutan bagi kita yang masih muda untuk ikut semangat profesori untuk bisa menjalankan penelitian-penelitian yang bisa mengharapkan nama Universitas Indonesia, terutama Fakultas Kedokteran, supaya selalu makin tinggi ranknya dengan penelitian dan transformasinya, kolaborasinya, dan juga membuahkan banyak sekali artikel ilmiah yang bisa meningkatkan pengetahuan dari dokter. Jadi saya tidak terlalu panjang, tadi sudah banyak yang berjasa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada tim dan juga dukungan dari Fakultas Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga pemerintah daerah atas penyelenggaranya kick-off ini. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Safira atas sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kelima akan disampaikan oleh Dr. Lisbeth Regina Panjaitan, Magister Biomed, PLT Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur, mewakili Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kepada Dr. Lisbeth, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apakah suara saya terdengar? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Profesor Indonesia sebagai peneliti utama, Prof. Ani, kemudian ada Dr. Alatan tadi ya, kemudian Wali Kota Administrasi Jakarta Timur atau yang mewakili Camat Ramadjati, Kelurahan Ramadjati, Kepala Puskesmas Kecamatan Ramadjati, PKK Ramadjati, PPSU dan PT EGLT Ramadjati. Terima kasih atas hari ini, alhamdulillah semua. Seperti yang telah tadi disebutkan oleh Dr. Ida, adalah sesuatu untuk membanggakan bahwa Puskesmas Ramadjati ini menjadi multi epidemiolog tadi proses dari predominant SI, hydrologic and tubuh capacity to conduct tuberculosis disease vaccine efficacy study in population with a high TB disease burden. Satu sisi kami bangga bahwa tentu ini menjadi suatu subjek penelitian, tetapi penelitian ini adalah dikombinasi dengan insiden TB yang tinggi. Seperti yang pernah disebutkan juga tadi bahwa kita adalah Indonesia kedua di Indonesia terkait TBC yang DKI Jakarta menyumbang tinggi yang besar juga. Lalu Jakarta Timur juga penyumbang terbesar di dalam DKI karena penduduk Jakarta Timur itu adalah yang terbesar di DKI Jakarta, 3, sekian juta dari 10, sekian juta penduduk Jakarta. Sehingga dengan padatnya penduduk yang ada di Jakarta Timur, maka kemungkinan besar insiden TB juga terjadi cukup banyak cukup tinggi di Jakarta Timur. Izinkan saya, Prof, sebelum lanjut berbicara, saya bangga bisa bersama-sama dengan Prof semua di sini dan wali kota Puskesmas. Saya lulusan FKUI tahun 99, Prof. Ya, Prof, dari saya bersama guru-guru saya, bersama hebat di FKUI, dan saya berterima kasih dan saya mewakili Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ani, Ibu PLT tadi juga beserta kita hari ini lewat memiliki, namun baru sampai dan baru tidak sempat untuk bisa memberikan sambutan. Saya bangga sekali bisa bekerja sama dengan guru-guru saya, guru-guru kami semua, guru-guru di universitas terbaik di Indonesia, Universitas Indonesia. Semoga penelitiannya bisa berjalan dengan lancar, Prof, dan subjek yang dipilih juga bisa merasakan manfaatnya. Tidak hanya merasakan sebagai subjek penelitian, tetapi juga ikut merasakan manfaat dari penelitian ini. Dan semoga hasil penelitian ini juga membuahkan suatu hal yang luar biasa buat DKI Jakarta dan juga buat Indonesia. Dapat kami laporkan juga, Prof, bahwa angka stunting di DKI Jakarta masih cukup tinggi dan prevalensi Jakarta Timur itu stuntingnya sempat tinggi dari 2021 ke 2022. Apakah ini juga berkorelasi dengan insiden TB yang ada di Jakarta Timur? Itu juga menjadi perhatian kami semua. Semoga kami semua yang ada di sini bersama Lurah, Camat, bersama. Kemudian tidak hanya penyakit TB, Indonesia juga terkenal sebagai negara dengan akses produk terapeutik, produk obat, vaksin inovatif yang
kurang baik. Artinya negara kita masih memiliki keterbatasan untuk mendapatkan produk obat, vaksin, inovatif, hasil penelitian terkini yang dapat digunakan oleh masyarakat. Nah, salah satunya adalah karena Indonesia jarang sekali terlibat dalam studi klinik luar, jarang sekali terlibat dalam studi klinik menggunakan vaksin, sehingga Indonesia kurang akses terhadap obat. Namun itu pada hari ini dengan dimulainya studi klinik ini merupakan kesempatan kita, merupakan peluang kita semua untuk bekerja sama-sama kita kembali membuat kebijakan agar Indonesia dapat terlibat dalam studi uji klinik vaksin ini yang pertama dunia, sehingga pada akhirnya nanti Indonesia akan tercatat sebagai salah satu negara yang terlibat dalam pengembangan vaksin dan pada akhirnya mendapat satu tinggi untuk masyarakat Indonesia. Nah, ini kemudian jadi pada bersama ada tugas kami dari kesehatan dalam memfasilitasi selenggaranya hal tersebut sehingga masyarakat bisa mendapatkan vaksin ini dengan cepat, dengan tepat pada waktu yang dibutuhkan. Untuk itu kami berterima kasih kepada Bapak Ibu peneliti yang diketuai oleh Prof. Bapak Ibu dari Kalti, Bapak Ibu dari Keramat Jati, Bapak Ibu tim peneliti, Bapak Ibu yang terkait penelitian ini, dan harapan kami tentunya kiranya penelitian ini telah lancar, langsung dengan sesuai prosedurnya, diikuti dengan aktif, mendapatkan responden yang baik, hingga akan mengangkat Indonesia kembali berkelanjutan, yaitu mendapatkan vaksin TB pada kesempatan pertama. Untuk itu, terima kasih banyak dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu pembukaan secara resmi studi epidemiologi ini oleh Prof. Ali selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia secara simbolis dengan memberikan kartu kick-off penelitian kepada Kepala Puskesmas Kecamatan Keramat Jati. Kepada Prof. Ali, kami persilakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kita memulai studi epidemiologi di Kecamatan Keramat Jati, dan saya akan berikan kartu ini kepada Kepala Puskesmas Kecamatan Keramat Jati yang menjadi penanggung jawab untuk pelaksanaan di lapangan, Dr. Indah Mutiara MM. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Ali dan Dr. Indah. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ikhlas AMD. Kepada Bapak Ikhlas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, para undangan, marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara pada hari ini diberikan keberkahan, bisa lancar. Al-Fatihah.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك ya Allah ya Rahman. Pada hari ini kita kembali ke Kelurahan Kramat Jati pada hari Jumat 7 Juli 2003 ini kami hendak menyalahi ridho dan izin-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Semoga kegiatan kami hari ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat wilayah Kecamatan Kramat Jati dan peneliti dapat mendapatkan gambaran dari kasus tuberkulosis di wilayah kami. Ya Allah, berkahilah semua langkah dan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, ya Allah, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang hukum, dan dosa para pendahulu kami. Berikanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib Sa'id, Engkau Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Prof, Dokter, Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan kick-off studi epidemiologi ini pada siang hari ini, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual melalui Zoom. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan studi ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Sebelum acara saya tutup, mohon izin kepada hadirin yang berada di ruangan Zoom untuk menyalakan kamera agar kita bisa melakukan sesi foto bersama. Mari saya hitung 1, 2, silakan Prof. Jadi, kita nanti kita mulai 1, 2, 3. Saya mulai 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Prof.
dilakukan tes foto bersama juga oleh anak-anak muda. Mohon tetap menempati posisi masing-masing. Mohon berdiri Bapak Ibu sekalian, tamu undangan. Pak Heri itu. Di sini ya. Mau siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, ini ya semua. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik, kegiatan psikologi ini saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu tamu undangan tidak akan kami menjalankan ruangan terlebih dahulu karena akan dilakukan sosialisasi oleh dokter Nafita Sondari, spesialis anak konsultan. Kepada Dr. Nafita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak-Bapak. Ada ibunya juga ya Bapak-Bapak Ibu. Saya akan menerangkan mengenai studi yang tadi sudah kita dengarkan panjang lebar. Studi ini apa Bapak Ibu? Untuk melihat berapa banyak dari masyarakat yang terinfeksi tuberkulosis atau TBC. Sudah pernah dengar TBC ya Pak? Nah, jadi ini adalah studi atau penelitian